Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni tentang menyegerakan bersedekah. Dalam sebuah cerita dulu pernah zaman yang amat adil makmur, rakyatnya sejahtera, sehingga ketika ada orang kaya ini ingin bersedekah, tidak ada seorang pun yang mau menerima karena masing-masing sudah sejahtera, masing-masing sudah menjadi orang yang mampu, orang yang kuat ekonominya, orang yang kaya. Kapankah kira-kira zaman itu terjadi dan akan berulang kembalikah di saat ini atau di masa yang akan datang? Pertanyaan itu tentu saja kita tidak bisa menjawab. Tapi baiklah, ada satu himbauan, seruan, pesan Nabi Muhammad SAW tentang bersegera untuk bersedekah. Mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Adam, hadasana Syu'bah, hadasana Ma'bad ibnu Khalid qala sami'tu Haris ibnu Wahab qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul tasaddaqu fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun yamsi rajulun bi sadaqatihi fala yajid may yaqbalha yaqulu rajulun law ji'ta biha bil amsi la qabilatuha fa ammal yaum fala hajatan li biha. Artinya, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Ma'bad bin Khalid berkata, aku mendengar Harisah bin Wahab berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, bersedekahlah karena nanti akan datang pada kalian suatu zaman ketika seorang berkeliling untuk membawa sedekah untuk diberikan kepada seorang dan dia tidak mendapati seorang pun yang menerimanya. Lalu dia bertemu dengan seorang dan orang itu berkata, seandainya kamu datang membawanya kemarin, pasti aku akan terima. Nah, adapun hari ini aku tidak membutuhkannya lagi. Ya, apa yang bisa kita petik pesan dari hadis ini? Ya, pertama, kapan waktu terbaik untuk bersedekah? Haruskah kita bersegera untuk bersedekah? Benar. Waktu terbaiknya adalah saat kita memiliki harta dalam keadaan sehat dan sedang kikir mencintai harta tersebut. Maka sesegera mungkin kita bersedekah sebelum terlambat. Karena ganti hari, ya, dalam hadis di atas ini sudah ganti peristiwa, ganti keadaan. Yang tadinya miskin bisa menjadi kaya, yang tadinya kaya bisa sebaliknya menjadi miskin. Ya. Baik, yang kedua, kesempatan untuk bersedekah tidak selalu ada atas diri kita. Bisa jadi saat ini kita sedang kaya, mampu, namun siapa tahu di waktu yang akan datang kita jatuh miskin. Di tahun depan misalkan, atau di bulan depan, Allah alam. Alhamdulillah saat ini kita sedang awal sehat walafiat, sedang kuat, sedang memiliki kesempatan. Namun siapa tahu, siapa yang dapat memastikan bahwasanya di bulan depan kita masih hidup, di bulan depan kita masih sehat, tidak sakit, bulan depan kita masih diberikan kesadaran, tidak sedang keadaan mungkin dirawat, tidak sadar dan seterusnya. Ya, yang ketiga, ibarat dalam hadis di atas adalah situasi di mana kita telah berkeliling untuk memberikan sedekah pada setiap orang. Kita jumpai, kita temui, kita datangi orang-orang, namun tidak ada orang pun, seorang pun yang mau menerima sedekah kita. Mungkinkah keadaan itu akan terjadi di masa ini atau masa yang akan datang? Benar, sangat mungkin. Kalau hadis yang berbicara Al-Quran, firman Allah yang mengatakan ini sedekah, maka pasti benar, pasti akan terjadi. Sebab yang membutuhkan manfaat pahala sedekah dalam pengertian filosofinya, pengertian yang lebih mendalam, sebenarnya yang membutuhkan sedekah itu adalah orang kaya,
atau orang-orang mampu, atau kita sekalian yang masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk memberi, untuk bersedekah. Sebenarnya yang butuh pahala sedekah itu kita. Yang butuh pahala sedekah itu sebenarnya adalah orang kaya, orang mampu, orang sehat, bukan fakir miskin. Sebenarnya yang butuh pahalanya adalah orang-orang tersebut, orang-orang kaya tersebut. Yang keempat, sementara fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan telah dijamin kemudahan urusan akhiratnya oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala apabila bersabar. Jadi orang kaya ini hisabnya berat, orang fakir miskin dijamin nanti dimudahkan hisabnya di hari akhirat asal bersabar. Bisa jadi karena terlambat mendapatkan pertolongan kita, fakir miskin atau orang yang sedang sakit ini kemudian mati. Nah, sudah mati dalam keadaan sabar, dalam kefakirannya, sabar dalam kesakitannya. Ini bersamaan dengan kematian inilah matinya kesempatan kita untuk berbuat baik. Bagi mereka fakir miskin yang mati, orang sakit yang tidak mendapatkan pertolongan yang mati, ini merdeka. Mereka lulus dalam kesabaran mereka, dijamin kehidupan akhirat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara matilah kesempatan orang-orang kaya, orang-orang yang sehat, orang yang kuat untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan tadi. Mati kesempatannya, hilang kesempatannya. Ya. Atau sebaliknya, kalau tadi orang fakir miskin yang mati, atau sebaliknya kita yang mati duluan, atau sakit duluan, atau tidak sadar duluan, atau dan lain sebagainya, banyak gangguan. Ini bisa jadi beralihnya waktu, bergulirnya hari, gantinya kesempatan, berjalannya peristiwa ini bisa jadi kita yang hilang kesempatan itu, kita yang jatuh miskin, kita yang sakit dan sebagainya. Yang kelima, bahkan sedekah tak akan mengurangkan harta sedikit pun. Saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, mana konsep minal mal al malu min sedekah. Tidaklah berkurang harta karena sebab sedekah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini semacam jaminan dari Rasulullah SAW tentang apa? Janganlah khawatir untuk bersedekah, janganlah khawatir untuk berzakat, karena harta yang kita sedekahi, yang kita zakat, keluarkan zakatnya, ini mana kosot, tidaklah berkurang sedikit pun. Ini jaminan dari Allah dan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita mendapatkan keberkahan doa dari fakir miskin. Ya. Justru kesempurnaan harta kita akan lebih sempurna lagi, lebih berkah lagi, karena apa? Kita telah berbagi, bersedekah, berzakat dengan memberi kepada orang yang membutuhkan, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan doa fakir miskin. Sungguh sangat sempurna dua aspek, dunia akhirat, ya, dunia kita dengan manusia, akhirat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW menceritakan, itulah seorang hamba berada di pagi hari kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satunya berkata, ya Allah berilah orang yang berinfak gantinya, dan yang lain berkata, ya Allah berikanlah orang yang pikir kerusakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua hadis ini menginformasikan justru dengan bersedekah harta seorang akan semakin bertambah berkahnya maupun jumlah harta itu sendiri. Sebagaimana firman Allah, "Mama anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Dalam surah Al-Hasyr ayat 39, dan segala sesuatu yang kamu nafkahkan tentu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan untuk mengambil kesempatan bersedekah segera mungkin, selagi kaya, selagi masih diberikan kesehatan, selagi masih diberikan kekuatan. Ini mari kita gerakkan langkah kaki kita, tangan kita untuk memberi, untuk berzakat, berinfak dan bersedekah, karena bisa jadi besok hari sudah lain acaranya, sudah lain peristiwanya, tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah kita. Karena sebenarnya yang butuh pahala sedekah adalah orang kaya, yang butuh dibersihkan hartanya ini adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang diberi kesempatan, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudaraku muslimin muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah inayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya, untuk dapat bersedekah di awal waktunya pada keluarga dekat kita, anak istri yang kita tanggung, kemudian kepada keluarga utama kita, ya, ibu kita, pada saudara-saudara kita,
kepada tetangga kita yang dekat, yang jauh, kepada kerabat kita yang dekat, yang jauh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.